I'm a new soul, I can do this dream. We're hoping I can learn to be that hard to give and take. Di sini sudah ada simulasi atau gambaran cara bagaimana Quickshot bekerja. Langsung saja kita simak dan perhatikan cara kerjanya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam codingan untuk membuat program Quickshot di dalam kode blok bahasa pemrograman. Di sini kita buat struktur dasar, yaitu include iostream using namespace std. Nah, sebelum kita lanjut ke in main, di sini di atas in main kita buat void quickshot in a in b, in t sama dengan a sama dengan b sama dengan t, in partition in r, in kiri in kanan, in temp sama dengan r kanan, in e sama dengan kiri kurang 1. Di sini kita menggunakan perulangan for. For in j sama dengan kiri, j lebih kecil sama dengan kanan kurang 1 j plus plus. Jika atau if r j lebih kecil sama dengan temp, maka i plus plus. Quickshot ri, rj. Quickshot ri plus 1, r kanan. Return i plus 1. Void quickshot in r, in kiri in kanan. Jika kiri lebih kecil dari kanan, maka in temp sama dengan partition r, kiri, kanan, quickshot r, kiri, temp kurang 1. Quickshot r, temp plus 1, kanan. Void display array in r in size, in i titik koma. Di sini kita menggunakan perulangan for lagi. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari size, i plus plus. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan cout, r i t titik koma. Nah, setelah itu kita buat program atau codingan di bawah in main. Gunanya itu untuk memanggil codingan atau program yang sudah kita buat di atas tadi, yaitu in r sama dengan di sini kita masukkan elemen atau nilai yang akan kita tampilkan nanti. In n sama dengan size of r dibagi size of r 0 titik koma. Cout, di sini kita menggunakan cout untuk tampilan data yang sebelum diurutkan. Cout di sini stringnya kita buat sebelum diurutkan. NDR untuk mengasih jarak. Di sini kita buat display array r, n. Cout NDR. Quickshot
R, 0, N minus 1. Lalu kita buat juga tampilan untuk mengeluarkannya, yaitu cout stringnya sesudah diurutkan NDL display array R, N return 0 titik koma. Nah, di sini kita akan menguji atau mencoba menjalankan program yang sudah kita buat. Apakah berhasil? Langsung saja kita ke menu build, pilih build and run, atau bisa juga menekan tombol F9 untuk menjalankannya. Nah, otomatis akan keluar outputnya atau tampilan hasilnya. Di sini sebelum diurutkan nilainya ada 32, 23, 45, 26, 12, 10, 54, 77, dan 2. Nah, sesudah diurutkan, dia akan membuat yang pertama muncul itu atau barisan awal itu angka terkecil dan seterusnya itu angka terbesar. Contohnya seperti 2, 10, 12, 23, 26, 32, 45, 54, dan 77. Seperti itulah cara kerja dari program Quicksort. Sini langsung saja kita silang. Di sini kami juga membuat flowchart dari Quicksort. Gunanya yaitu untuk melihat alur atau jalannya program Quicksort yang telah kita buat tadi. Nah, isinya yaitu codingan yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya di sini ada simulasi atau gambaran bagaimana cara kerja dari merge sort. Nah, di sini langsung saja kita simak videonya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam codingan merge sort. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C++ yaitu kode blok. Seperti biasa, kita buat dulu struktur dasarnya yaitu include iostream using namespace std. Nah, kita di sini membuat variabel void swap yang artinya menukar atau pertukaran. Void swap in A in B, yang mana nanti akan terjadi pertukaran antara variabel A dan variabel B. Di sini kita juga membutuhkan variabel tambahan yaitu temp. Temp sama dengan A sama dengan B sama dengan temp. Di sini juga kita ingin membuat codingan atau untuk menampilkan array-nya nanti dengan cara void tampilkan in array in size. Kita menggunakan perulangan for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari size, i plus plus. Di sini kita menggunakan cout array i yang mana fungsinya nanti akan menampilkan array atau nilai dari i-nya nanti. Cout NDL untuk memberikan spasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan fungsi dari merge. Void merge in array in kiri, in tengah, in kanan. Nah, untuk bagian nilai kiri, kita mulai dari tengah, lalu ke kiri plus 1. Untuk nilai kanan, dimulai dari kanan, lalu ke tengah. In LR array nilai kiri, R array nilai kanan.
Di sini juga kita menggunakan perulangan for. I sama dengan 0. I lebih kecil dari nilai kiri. I plus plus. L array I sama dengan array kiri plus 1. For J sama dengan 0. J lebih kecil dari nilai kanan. J plus plus. R array J sama dengan array tengah plus 1 plus J. I sama dengan 0. J sama dengan 0. K sama dengan kiri. Nah, selanjutnya kita membuat codingan penggabungan codingan merge. Kita di sini menggunakan while I lebih kecil dari nilai kiri dan J lebih kecil dari nilai kanan. Jika L array I lebih kecil sama dengan R array J, maka array K sama dengan L array I plus plus. Tapi jika bukan, array K sama dengan R array J plus plus. Di sini ada juga while I lebih kecil dari nilai kiri, array K sama dengan L array I plus plus dan K plus plus. Yang artinya apabila masih ada sisa array di bagian kiri, maka kita buat codingan ini. Dia akan mengulang terus hingga tidak ada yang tersisa. Di sini juga sama untuk bagian kanan, while J lebih kecil dari nilai kanan, maka array K sama dengan R array J plus plus dan K plus plus. Apabila masih ada sisa array di bagian kanan. Nah, di sini void merge sort in array in kiri in kanan. In M, jika kiri lebih kecil dari kanan, in M sama dengan kiri plus kanan kurang kiri dibagi 2. Nah, di sini ada fungsi untuk mengurutkan array pertama dan kedua. Merge sort array kiri M. Merge sort array M plus 1 dan kanan. Merge array kiri M kanan. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan programnya dengan cara masukkan coding in main. Artinya jalankan in N. Nah, kebetulan di sini kami membuat suatu program merge sort ini dengan memasukkan nilai atau elemen secara manual. Jadi, berapapun yang kita inginkan elemennya nanti sesuka hati kita, mau berapa yang kita masukkan. Jadi, secara manual kita buat. Dengan cara cout, masukkan berapa banyak elemen, sin N. Ini fungsinya untuk memasukkan atau menginput nilai elemennya. In array N, cout masukkan nilai NDL. Di sini kita menggunakan for lagi untuk mengulang. In I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Sin array I. Nah, untuk menampilkan hasil codingan atau program yang kita buat tadi, kita menggunakan cout, nilai sebelum diurutkan, tampilkan R atau array N. Merge sort R, 0, N kurang 1. Cout nilai sesudah diurutkan, tampilkan array dan N. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program yang sudah kita buat ini dengan cara klik menu build and run yang ada di bagian atas. Nah, otomatis programnya akan seperti ini. Di sini saya akan mencoba membuat
elemennya itu 10 saja. Lalu klik enter. Di sini kita akan masukkan nilai atau angka sesuka hati kita. Contohnya 7, enter, 8, enter, 30, enter, 21, enter, 4, enter, 6, 10, 11, 45, 67, dan hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, nilai sebelum diurutkan yaitu masih acak, dimulai dari 7, 8, 30, dan seterusnya. Nah, setelah nilai sudah diurutkan, maka dia akan memulai dari angka terendah atau nilai terendah hingga nilai terbesar. Berarti fungsi dari merge sort yang kita buat tadi berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk fungsi dari merge sort tersebut. Terima kasih. Di sini kami juga membuat flowchart dari merge sort, bisa dilihat sama-sama. Nah, kami membuatnya dengan mengikuti kode yang sudah kami buat tadi. Kami tinggal mengikuti alur dan jalannya program dari merge sort. Dari video yang sudah kita lihat sebelumnya, dapat kita simpulkan perbedaan cara kerja dari program quicksort dengan merge sort, yaitu sebagai berikut. Untuk cara kerja quicksort, yaitu dengan mengurutkan unsur, membandingkan setiap unsur yang satu dengan unsur yang lain, yang juga disebut dengan pivot. Sedangkan cara kerja dari merge sort yaitu dengan membagi array menjadi 2 sub array secara terus-menerus atau berulang-ulang hingga tersisa satu unsur.